sampai salam. Jadi menurut istilah sholat itu adalah ucapan. Kan ucapan yang kita membaca surah kan ucapan. Terus perbuatannya seperti gerakan kita itu adalah perbuatan. Silakan Ajra bacakan dalil tentang sholat fardu. Ada di bukunya Ajra? Ya, nih. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa qum ma'al raqimin. Iya, terima kasih. Sekarang bacakan Rama, artinya Rama. Nih. Nyari-nyari. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam surah Al-Baqarah ini adalah perintah tentang sholat. Jadi dalil, nanti kalau ditanya dalil perintah tentang sholat itu ada di dalam surah apa? Katanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berkumpullah beserta orang-orang yang ruku. Jadi kalian yang di sini sudah mengenal apa itu dalil-dalil tentang sholat supaya kita lebih apa? Lebih giat lagi melaksanakan sholat. Karena kita tahu ada dalilnya yang memerintahkan bahwa sholat itu adalah wajib. Dan sekarang lihat lagi yang kedua ketentuan sholat. Lihat di bukunya ketentuan sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama apa? Caca. Suci dari. Nah, yang pertama syarat sah sholat yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Artinya kita tidak dalam keadaan misalnya ini kita bekas kencing atau bekas ayam atau misalnya ya. Nah, yang kedua apa? Si Febri. Nah, jadi kalau kita sholat itu juga harus suci badan kita. Badan kita harus bersih. Pakaian kita dari najis. Jangan sampai misalnya ada pakaian kita kena tai cacat, kita harus dibuang dulu. Buang dulu, dicuci dulu. Jangan sampai ada najisnya. Sama seperti misalnya di rumah atau di musola kan selalu disapu dan dipel supaya bersih. Sekarang Fahri yang ketiga Pak Fahri. Menutup. Ya, menutup aurat. Jadi kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Tapi jangan juga nggak pakai baju karena kita sekarang ini bukan zaman purba lagi. Sudah banyak orang jual baju. Kalau zaman dulu itu zaman purba kan wajar aja dari pusat sini sampai. Kalau sekarang sampai yang nggak ada baju sungguh lalu. Jadi kalau aurat perempuan sampai mana? Sampai mana aurat perempuan? Ya, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
gaya husu aku ini berpejam-pejam mata. Tidak boleh. Karena makruh. Itu menyandarkan siku ke waktu sujud. Nah, siku itu terlalu disandarkan waktu sujud itu tidak boleh. Itu makruh ya. Setelah itu menghadap ke langit, misalnya gitu sholat. Di sholatnya kayak gini, nggak boleh ya. Harus sholat arah bawah. Arah saja sajadah. Melakukan hal yang mengurangi khusyuan dalam sholat. Artinya misalnya nih sholat lebih khusyuk, tiba-tiba ada yang lewat, nggak boleh juga ya, itu makruh. Setelah itu habis ya makruhnya. Nah, sudah tahu makruh itu tadi, memejamkan mata, menyandarkan siku, menghadap ke langit, melihat ke kanan kiri itu tidak boleh. Ketentuan sholat fardu, dalil tentang ketentuan sholat dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawqut. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban dan waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Ya, ini tadi dalil yang menjelaskan bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan pada zaman Nabi itu, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya, biar kalian tahu, oh iya waktu sholat itu sudah ditentukan loh zaman Nabi dulu. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 103. Sholat subuh kapan? Ya, subuh itu waktu fajar sampai terbit matahari. Berapa rakaat? 2. Sholat zuhur kapan? Siang hari. Berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. 3 kapan sholat maghrib? Iya, tenggelam matahari. Isya berapa rakaat? 4. Kapan? Ya, waktu langit mulai gelap. Itu tadi waktu-waktu sholat dan rakaat dalam sholat. Ingat ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4. Hikmah melaksanakan sholat fardu. Nah, kita juga dapat hikmah tuh kalau kita melaksanakan sholat fardu. Pertama, kita dapat pahala. Ya, yang pertama apa? Jelas. Iya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini misalnya ya si Naila pulang, kan dia pulang ya, dia pulang sekolah, terus dia kan sholat dulu di sini ya. Sholat tidak kalian? Nah, terus dia sholat dulu di sini, terus dia berdoa karena supaya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia naik sepeda, tiba-tiba mau ditabrak motor, misalnya diselamatkan oleh Allah karena dia tadi sholat, jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau ada yang mau membegal dia, nah dilindungi oleh Allah. Tiba-tiba ada yang melihat. Sholat sebagai penanda orang muslim. Nah, sholat itu taufik sebagai penanda kita bahwa kita itu adalah Islam. Benar ya, beda ya kita dari orang ya. Karena kita ada sholatnya. Setelah itu sholat merupakan tiang agama. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu nanti yang pertama dihisab oleh Allah. Amalan yang pertama ditanya oleh Allah itu adalah sholat. Sehingga sholat itu merupakan tiang agama. Maka kalau sholatnya hancur, maka hancurlah semua amalannya. Jadi jagalah sholat kalian ya. Mulai sekarang ubah
subuh berapa rakaat deh? 5. Ya hebat, duduk. Siapa lagi ya? Siapa ya? Kamu. Sholat zuhur berapa dilaksanakan kapan? Besok. Terus zuhur. Iya, siang hari, duduk. Sholat di pertengahan malam disebut sholat apa, Pak Haji? Bisa. Pertengahan malam. Pagi. Sholat apa? Ayo. Sholat apa? Udah apa belum? Sholat di Mana jawab mana? pertengahan malam, pertengahan malam. Salat tahajud. Iya, sholat tahajud. Nih, kalanya salah nih, Ibu kasih rumus. Benar. Rama, jumlah sholat maghrib berapa rakaat? Ya, tidak duduk. Ingat ya, perhatikan. Ebo, jumlah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki apa hukumnya, Bo? Wajib. Ya. Iya, duduk. Kamu dikasih tahu temannya. Jumlah sholat isya berapa rakaat? 4, ya duduk. Sekarang gini. Nih, ya. Tunggu dulu. Sholat bisa dilaksanakan pada waktu? Iya, duduk. Sebelum sholat kita harus melaksanakan apa dulu? Iya, wudhu. Hebat ya. Semuanya kan tadi paham, nggak ada yang salah ya. Hukum sholat fardu tadi apa? Ayo ya. Ayo. Iya. Ayo, sekarang amalan yang pertama kali dihisab tadi apa? Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah tadi kata ya. Iya, sholat duduk. Udah. Ayat Al-Quran memerintahkan pada dalam sholat apa tadi? Surah apa tadi? Ya, ayat berapa? Ayat berapa tadi? 4? Iya, duduk. Perintah sholat didapat Nabi secara langsung saat Nabi melaksanakan apa tadi? Iya, Isra Mi'raj. Satu orang lagi ya? Apa lagi tuh? Berapa jumlah sholat fardu dalam sehari semalam 24 jam bagi kita umat Islam? 7? Iya, 17. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Anda sudah mengerti semua tentang sholat itu apa. Jadi ya, dalil sholat tadi surah Al-Baqarah ayat 4. Ya, terima kasih karena sudah mengerti dan sudah mengikuti game pada hari